Nah, ini contoh yang sudah saya sudut gitu ya. Saya nggak bakal ngebahas yang pakai busur derajat ini ya, nggak bakal. Ini buang. Yang saya kepengen ini, saya mendongkrak semangat kalian buat belajar gitu. Head yang paling sulit di sudut itu ya, terutama di pakai templar kalau di awal ataupun pemula. Kalau yang gampang-gampang itu ruangnya yang besar, semisal ya kayak MP Mono, terus habis itu Vixen gitu ya, keluarga Vixen atau Yamaha. Di situ kan lubang-lubang, lagian juga untuk lubang-lubang tutup klepnya juga besar. Nah, untuk yang agak sulit itu arah yang templar ataupun tutupnya ini kecil gitu ya. Jadi pas waktu di sudut atau dibalik, lihatnya itu agak sulit ngukur derajatnya itu. Jadi gini, nggak usah ngebahas sudut, terutama satu. Kalian mau yang namanya mencicipi ya, mencicipi entah apa itu, tapi ini berurusan dengan ilmu gitu ya. Mencicipi awal dari semua manusia adalah menjilat, terus habis itu dengan cara menghirup ataupun aroma. Nah, jadi kali ini saya akan ngebahas sudut itu gampang banget. Ini titiknya ya, titik utama. Di sini kan templar ya. Nah, gini, begini kan, begini kan. Nah, ini templar. Nah, di dalam ruangnya terdapat untuk pen. Di sini untuk menahan dari templar gitu. Nah, jadi posisinya dia cuma begini, begini, begini saja gitu. Nah, yang perlu kalian simak, posisinya dia bertepatan di sini dengan templar tadi, begini. Nah, begini. Nah, titik jentok ataupun titik maksimalnya dia bersentuhan dengan noken as itu posisinya begini. Nah, maka berarti dia tidak berubah posisinya untuk batang ini, bagian ujung tidak berubah ya, tidak berubah. Kalau semisal klepnya masih kecil, posisinya dia begini. Nah, fungsinya di sudut, di bobok las itu agar merubah posisinya. Klep mau dibesarin, berarti dia digeser begini. Klep mau dibesarin lagi, berarti dia digeser begini. Cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Jadi gampang banget gitu ya. Semisal kalau headnya ini kan standar, semisal masih standar GL ataupun CB, itu mau diklep besar, itu maksimal aman itu diklep di 33 gitu ya. Kalau untuk GL sendiri mau diklep ukuran 34 itu mampu gitu ya. GL Neotech itu ataupun Pro series juga bisa dia. Nah, posisinya cuma begini aja, digeser ini aja. Makanya dibilang sudut klep ataupun derajat klep. Nah, cuma begini aja. Nah, jadi tidak, posisi dia itu tidak merubah pada titik nolnya ini. Gitu. Jadi gini aja. Nah, posisi sama dengan head ini. Posisi masih standar, mau dibesarin pakai klep 34 digeser. Mau dibesarin lagi pakai klep 36 digeser lagi. Mau pakai 40 digeser lagi. Begitu. Asal dia tidak posisi tegak begini. Kalau posisi tegak begini yang dimakan nanti untuk bagian samping ini gitu. Karena buat templar itu dia rotasinya begini. Nah, rotasinya dia begini. Dia buat mengetuknya itu cuma seperempat aja. Nah, maka buat teman-teman gak usah takut yang namanya sudut klep ataupun blast ya. Kalau di blast itu kita mencari titik ruang yang lebih lebar gitu ya. Maka klep ini biasanya dipotong gitu ya, diturunin dalam. Nah, otomatis
untuk bagian sini kan ruangnya kurang cukup, makanya agak dibawain, dibles agak dalam, mampu buat klep 34. Semisal kalau di sudut pakai klep 34 ya, klepnya nanti bisa di posisi ini begitu. Untuk kelemahan dari blast klep semisal Tiger ataupun GL dibuat klep 34, itu keluarnya biasanya kalau pair kalian tidak racing ataupun tidak yang berkualitas, terus di situ noken as kalian pakai lift tinggi, efek sampingnya itu klep gampang nabrak ya, nabrak dengan X. Misal ini in, terus dia nabrak dengan X, dia terjadi namanya floating gitu ya. Floating jaraknya terlalu dekat, maka dia bertabrakan, klep bagian sini bengkong, kalau enggak gitu gripis agak huruf U gitu. Jadi begitu saja. Sudut klep menggunakan bor pris juga bisa, pakai yang namanya bor duduk juga bisa, asal satu kalian punya jignya ini ya, pakai jignya ini. Kalian bisa juga pakai jig yang beginian ya, pakai jig beginian juga bisa. Akan tetapi di situ ada minus ya, ada minus kalau bagian sini kan ya, bagian sini kan kadang sudah terkena kapi ataupun gesekan yang awal kalian melepas packing ya. Nah ini biasanya tidak rata, tidak rata. Jignya ini sudah presisi, jignya ini udah presisi. Nah tapi di sini nanti dia presisi apa enggak gitu, presisi apa enggak. Saya kalau bikin patenan ya begini, jadi semisal ada garapan head rusak ya, bisa dikatakan rusak ataupun enggak rusak sih, kurang dikit lah, kurang sesuai. Nah di sini biasanya papasnya kurang rata. Nah sedangkan kita sebagai tukang bubut ditargetkan ya, di situ menyesuaikan permintaan konsumen atau customer itu. Nah, sedangkan di sini pernah terjadi yang namanya piston jebol ataupun klep patah, terus ruang bakarnya hancur. Nah, terus biar meminimalisir biaya pengeluaran, terus diratain aja sebisa mungkin. Nah, jadi ya nggak salah untuk kalian sebagai tukang bubut ataupun yang custom, nggak salah. Akan tetapi kalau semisal mau dibalikin standar lagi, ya gini. Nah ini saya ini pakai capilnya CB, saya kepras, terus ini dibikin jig juga. Nah gitu. Jadi kan ada di dial bagian sini kanan kiri gitu ya. Kalau terusin ngikutnya awal tidak presisi, yang terjadi nanti ya seterusnya begitu. Nah maka dari itu bikin jig begini, soalnya saya dapat keluhan ataupun barang yang tidak sesuai, itu menjadi resiko saya karena barang udah masuk ya, mau nggak mau barang yang saya kerjakan kembali di situ ada kendala ya, saya jadi tanggung jawab gitu. Nah sepelenya ya, sebabnya posisi ini tidak rata posisinya ini. Setiap orang pasti memiliki pengalaman ataupun peristiwa yang tidak diinginkan. Sepele ini tadi ya, tangan saya ini ya, ini hampir kemakan ini. Nah ini patah ini tadi, mau bikin tatakan mata bor untuk awal nyudut biar pas. Nah, ini kancingannya kurang rapat tadi untuk bagian yang head ini. Tiba-tiba menghantam yang namanya ini cun ya, ini namanya cun. Ini tangan saya hampir setiap peristiwa mesti memiliki hikmah ataupun membawa kedepannya lebih baik. Ini pengalaman saya buat teman-teman yang belum mengalami masalah ataupun peristiwa yang menyedihkan ataupun merugikan. Nah sebaiknya bisa hati-hati lagi. Dari pengalaman ini
bisa kalian tiru ataupun simak saja juga nggak apa-apa. Di situ kalian tanpa rugi ataupun tanpa mengalami peristiwa ya sepelenya tangan bisa cacat ataupun dan lain sebagainya. Ini tajam, besi aja bisa kepapas dengan ini, apalagi tangan. Pernah kejadian tangan saya ini jebol. Akan tapi ini kembali lagi. Ya. Yang penting satu, yakin aja semua dicek, dipastikan aman, oke lanjut gitu. Jadi begitu saja dari video saya. Ini saya bikin part 2 gitu. Kalau saya jelasin langsung panjang lebar ya mohon maaf. Nanti yang lihat bosen. Terus habis itu saya ngomongnya wakeh. Nah, ya ini pentingnya penyampaian buat teman-teman untuk pencegahan yang namanya kegagalan dalam berencana. Ada yang mengatakan mekanik YouTube. Nah, ya nggak apa-apa dibilang mekanik YouTube. Yang penting satu, awal kalian berdiri bagus, baik, niatnya baik, ya udah nggak apa-apa. Untuk masalah selebihnya kata-kata pun omongan itu bungkam saja dengan bukan dengan kalimat tapi dengan fakta begitu ya. Faktanya kalian bisa, kalian mampu, terus kalian itu berhasil gitu. Jadi ini support dari saya buat teman-teman, jangan kalian ragu-ragu. Yang terutama untuk daerah pelosok ya, itu yang saya sering dicat. Daerah saya pelosok bang, jadi nggak ada yang tukang begini-begini. Kalian make borduduk bisa, borduduk mini buat nyudut klep ataupun ngebles klep bisa. Asal satu, buat ngebornya itu pelan-pelan aja. Soalnya mesinnya ataupun borduduknya getar. Getar itu efek samping untuk bornya itu kurang maksimal. Kalau ini kan besar ya. Nah, ini besar. Nah, ini. Nggak apa-apa tahap belajar. Yang penting satu, dapat uang ditabung, beli alat yang besar lagi gitu. Kalau kalian dibilang tetangga kalian turu renek penggawean, tidak tidur melulu, tidak ada pekerjaan, biarin aja. Ini pendongkrak semangat kalian, semangat buat kalian. Jadi begitu saja dari video ini. Berjumpa lagi di lain waktu. Saya mohon maaf banget tidak bisa mereview yang lebih ataupun menjadwalkan yang lebih bagus untuk di video saya, dikarenakan saya sendiri saya sibuk banget begitu. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.